Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Amarwati dari kampus Cengkareng dari kampus UBSI Cengkareng dengan NIM 64272 dari kelas 8B. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mia Rosmianti, MKom, selaku dosen mata kuliah e-bisnis. Maksud dan tujuan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang Enterprise Research Planning pada pertemuan 10 yang sudah saya rangkum dan saya akan paparkan pada kesempatan kali ini menggunakan PowerPoint. Enterprise Research Planning atau ERP merupakan sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. ERP memiliki 3 elemen, yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi, research sumber daya, planning, perencanaan. Dari 3 kata ini memiliki konsep yang berujung pada kata kerja planning. Ada peran dan tujuan ERP, yaitu ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, ada menghasilkan informasi yang real time. Dan yang terakhir, yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan berencana. ERP memiliki beberapa tahap evaluasi. Yang pertama, ada tahap pertama, Material Recruitment Planning atau MRP. Merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Yang kedua ada tahap 2 Closed Loop. MRP merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu pelayanan masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diingat jika diperlukan. Tahap 3 Manufacturing Research Planning, MRP 2, merupakan pengembangan dari close up MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4 adalah Enterprise Research Planning, merupakan perluasan dari MRP 2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integritas keuangan, rantai pasok dan meliputi lintas batas fungsi, organisasi, dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Yang terakhir ada tahap 5, Extend ERP atau ERP 2, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan pada tahun 2000 serta lebih kompleks lagi dari era ERP sebelumnya. Pendekatan implementasi ERP. 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi ERP. Yang pertama ada The Big Bang. Strategi penerapan seluruh modal dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Ada 2 kelebihannya, yaitu yang pertama, kelebihannya adalah hanya memerlukan sedikit imperfect antar sistem lama dan sistem baru. Yang kedua, sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Untuk kekurangannya, ada implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Terus yang kedua ada step by step. Melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modal yang terkait. Keseluruhan proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Ada 3 kelebihannya, yaitu yang pertama ada kompleksitas dapat dikurangi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi ilegal in general. Yang ketiga ada ongkos tidak terlalu membebani. Untuk kekurangannya sendiri ada 2. Yang pertama ada waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. Yang kedua, manfaat ERP
hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit. Akibatnya, hasil tidak optimal. Dan yang ketiga, ada small bang. Pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot proyektor dan diteruskan ke fungsi atau site terkait. Ada dua kelebihannya, yaitu biaya relatif rendah, yang terus kemudian ada kompleksitas berkurang. Untuk kekurangannya sendiri adalah membutuhkan banyak kostimasi akibat adanya operasi spesifik antar site. Manfaat menggunakan ERP. Di sini sudah ada tercantum 3, yaitu yang pertama adalah integritas data keuangan. Untuk mengintegritaskan data keuangan sehingga top manajemen bisa terlihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarisasikan proses operasi melalui implementasi best price sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan investasi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga ada standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelapor terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis, unit dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Software ERP. Berikut beberapa software ERP yang beredar saat ini, baik yang berlisensi, bayar maupun open source, yaitu ada SAP, JDE, BAAS, MFG Pro, Proyektan, Campier, sama Adempier. Berikut saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.